poin pertama dulu, yaitu bagaimana dasar hukum perbankan, apa pengertian perbankan, dan bagaimana fungsinya. Adapun dasar hukum dari perbankan ini yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bahwasanya perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau taraf hidup rakyat banyak. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Adapun fungsi dari perbankan Adapun untuk fungsi layanannya, yaitu bahwasanya perbankan ini memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah, lalu memberikan jasa layanan kepada masyarakat. Apa saja layanan ini? Yaitu lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Kemudian saya akan membahas mengenai poin 2, yaitu mengenai sejarah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1999. 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, kemudian dilebur menjadi Bank Mandiri. Nah, setelah melalui konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan core banking system dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari mulai 1,18 triliun rupiah di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun rupiah di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20%. Setelah melakukan penggabungan dari keempat bank pemerintahan tadi, kemudian bank yang didirikan pada 2 Oktober 1998 ini yang efektif dan mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1999. Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Setelah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi, Bank Mandiri mewarisi 9 sistem perbankan dari keempat legacy bank. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama 3 tahun, di mana program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen retail banking. Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu melakukan pengembangan electronic channel dan produk retail dengan time to market yang lebih baik. Setelah selesai proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Setelah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi, Bank Mandiri mewarisi 9 sistem perbankan dari keempat legacy bank. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama 3 tahun, di mana program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen retail banking. Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu melakukan pengembangan electronic channel dan produk retail dengan time to market yang lebih baik.
Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17,620 orang. Direktur utama Bank Mandiri yang pertama adalah Muli Johardoko, Dirut Taspen sejak Februari 1996. Alumnus Fakultas Ekonomi di UI ini pernah juga berdinas di PT Telkom. Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang, merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak di bidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan prudential banking dan best practice risk management, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan oleh 4I Principle, di mana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit. Nah, kemudian pada tahun 2013 bulan Juni, Bank Mandiri mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 11,812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dan jajaran bank yang terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu bank sentral. Saya jelaskan dulu mengenai bank sentral ini. Bank sentral di suatu negara ini pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah atau nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang di atas negara lain. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatan juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan merupakan umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum ini sering disebut bank komersil atau commercial bank. Selanjutnya itu jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu yang ketiga itu BPR. Saya jelaskan dulu bahwasanya BPR ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum, karena tugas BPR ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lainnya. Kegiatan dari bank ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Nah, sudah jelas sekali ya bahwasanya fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Upaya untuk menjalankan fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai produk keuangan untuk menyimpan dana, mulai dari tabungan, giro, sampai dengan deposito. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian kredit.
Nah, meskipun pada fungsi awalnya bank umum hanya menghimpun dan menyediakan layanan jasa perbankan, kini bank umum sudah dapat menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Kredit maupun pembiayaan tersebut diberikan dalam berbagai produk, mulai dari kredit untuk pembelian rumah sampai dengan kredit tanpa agunan. Selanjutnya, kegiatan bank yaitu pemindahan dana. Kegiatan operasional yang satu ini dilakukan untuk menyediakan layanan jasa guna pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan yang dilakukan oleh bank dilakukan untuk kepentingan lembaga itu sendiri maupun guna kepentingan nasabah. Contohnya, produk dari kegiatan operasional ini berupa transfer antar daerah atau pengiriman uang ke luar negeri. Selanjutnya, kegiatan bank yaitu menyimpan barang dan surat berharga. Kegiatan bank umum untuk melaksanakan fungsi jasa layanan dihadirkan pula dengan penyediaan tempat penyimpanan untuk barang dan surat berharga yang lebih aman dibandingkan disimpan di rumah atau pihak yang sulit diminta pertanggungjawabannya. Contohnya begini, bank menyediakan safety box yang ditujukan bagi masyarakat yang hendak mengamankan harta bendanya di bank, supaya kan kalau misalnya kita simpan di rumah khawatir ada maling yang datang ke rumah gitu, jadi uangnya hangus semuanya diambil maling. Makanya bank itu menyediakan safety box untuk menyimpan barang berharga masyarakat. Selanjutnya, kegiatan bank yang kelima yaitu penempatan dana. Bank umum juga melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga. Tidak seperti saham ataupun reksadana, surat berharga yang dikeluarkan bank tercatat di Bursa Efek. Kegiatan operasional BPR. Selanjutnya, menyimpan barang dan surat berharga. Kegiatan bank umum untuk menjalankan fungsi layanan jasa dihadirkan pula dengan penyediaan tempat penyimpanan untuk barang dan surat berharga yang lebih aman dibandingkan dengan simpan di rumah. Selanjutnya yaitu penempatan dana. Nah, selanjutnya kegiatan bank ini yaitu penempatan dana. Bank umum juga melakukan penempatan dana nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga. Tidak seperti saham ataupun reksadana, surat berharga yang dikeluarkan bank tidak tercatat di Bursa Efek. Nah, selanjutnya kegiatan bank yaitu penempatan dana. Bank umum juga melaksanakan penempatan dana nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga. Tidak seperti saham ataupun reksadana, surat berharga yang dikeluarkan bank yang tidak tercatat di Bursa Efek. Gitu.